ini adalah salah satu nikmat yang tidak bisa saya ucapkan, karena di masa waktu muda ini saya mondok di Mustofawiyah selama 7 tahun. Setelah mondok, mudah-mudahan Allah jalankan atau Allah gerakkan hati saya untuk kembali lagi di tempatnya Allah Subhanahu wa taala, itulah di pondok. Dan itu suatu nikmat yang tidak bisa saya ucapkan karena masih di waktu muda. Dan kebanyakan orang itu di seusia saya lah misalnya, masih banyak yang berkecimpung di masa mudanya, ada yang menjalankan dengan hal-hal aktivitas di luar agama, ada yang menjalankan hal-hal aktivitas yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali anak-anak muda yang sudah jauh daripada Allah. Ya, tapi kan kalau kita lihat Ustaz ini di pondok pesantren ini kan anak-anak yang kita urus, apa itu tidak membuat pusing kepala atau membuat pening kepala, itu bagaimana itu kira-kira? Soalnya saya mengambil daripada guru saya, yang dimana dulu waktu saya mondok ada guru saya yang saya contoh dalam waktu mudanya. Ketika dia mendidik kami di waktu pondok itu, saya sadari juga saya sering buat kesal dia, tapi dengan cara dia melayani kami dengan kesabaran, dengan kegigihannya mendidik kami, itulah yang saya terapkan di pondok sekarang. Jadi ini pertanyaan yang sama juga kepada Ustaz Ramadan. Ustaz Ramadan ini kan masih aktif-aktifnya ini, ibarat bunga itu masih lagi harum-harumnya, tapi memilih di pondok pesantren ngurusin anak-anak. Itu bagaimana Ustaz Ramadan, boleh diceritakan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat ilmu, nikmat kesehatan, yang sampai sekarang ini kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Ya gimana Ustaz ya, kita sebagai anak muda, apalagi kita akan berkecimpung dalam agama Ustaz ya. Kita pernah mondok, kita ya tentunya mondok itu kan kita mencari ilmu. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa mencari ilmu dan mengamalkannya. Dan itulah yang kita mintakan kepada Allah waktu kita mencari ilmu, masih menjadi santri. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih menjadi santri, dan Allah memberikan kedudukan kita sebagai ya seorang mengamalkan ilmunya lah. Alhamdulillah. Nah, ya. Jadi Ustaz Ramadan dalam mengurusi santri ini itu kan harus kita atur keuangannya, jangan sampai mereka boros. Bagaimana caranya? Ya gimana Ustaz ya, kita juga kan apalagi seorang santri harus bisa manajemen uang dan keekonomian mereka di pondok. Ya di pondok juga kan tempatnya untuk kita riyadhah, mensucikan diri, dan kalau bahasa Jawanya itu apa, tirakat kurang lebihnya, untuk berhemat-hemat. Kita bersusah-susah di pondok. Jadi nanti kalau misal seumpama, ya tapi janganlah, semoga santri-santri DNA, guru-guru DNA nanti menjadi orang yang kaya harta, kaya ilmu seperti guru kita semua. Ya cara meminimalisirnya mereka ya kurang lebihnya mereka jajan ya seperlunya lah. Ya kurang lebihnya paling banyak 10.000, 5.000 dalam jangka sehari. Dalam jangka sehari. Jadi di pondok itu memang kalau tidak dibatasi uangnya, mereka akan menjadi boros Ustaz Ramadan ya. Mereka kan namanya anak-anak ya, anak-anak itu masih ya megang duit, apalagi duitnya sampai 100.000 satu minggu itu, otomatis mereka membeli apa saja yang mereka mau ya. Mungkin disinilah pentingnya peran guru-guru itu selain daripada mengajar itu. Baik, selanjutnya kita akan bertanya lagi kepada Ustaz Ramadan dan Ustaz Aspan. Ustaz Ramadan ini berasalnya dari mana Ustaz? Kalau saya aslinya dari jalur 17 Jembatan 5, tepatnya di Tanjung Lago. Saya alhamdulillah kalau sudah di agama kurang lebih mondok lulus SD, terus lanjut lagi ke Ponpes Darun Mustafa, sampai sekarang alhamdulillah masih menjadi bagian dan murid Abuya kita Al-Habib Abdul Asad Musaibat. Ustaz Aspan ini asalnya dari mana Ustaz?
Ya, kalau saya asal dari Kota Padang Sidimpuan, Kelurahan Hanompan Sibatu, Sumatera Utara. Oh, jauh berarti Ustaz ya. Jauh sangat sekali. Kalau perjalanan Palembang ke Medan itu ke Padang Sidimpuan 1 hari 2 malam. Habiskan waktu 1 hari 2 malam. Jadi saya ingin bertanya lagi ke bagaimana menurut Ustadz Aspan tentang apa namanya Habib Abdullah atau santri-santri kita di Pondok DNA itu, bisa diceritakan dulu tentang Habib Abdullah dan santri-santri kita, apakah mereka nakal-nakal atau seperti apa? Silakan Ustadz Aspan. Ya, kalau menurut dari kami sudut pandang, Habib Abdullah itu sudah melebihi daripada ayah kami, ayah kita, kurang lebih. Dan dari setiap langkah gerak-gerik beliau itu adalah salah satu tidak pernah terlepas dari pandangan kami, yang membuat mata kami itu menjadi berkaca-kaca melihatnya. Sebab dari sifat beliau, tanpa beliau berkalam, itu sudah menambah ilmu bagi kami. Sebab dari perbuatan beliau saja kami sudah mendapat ilmu, apalagi dari kalam beliau. Semua serba ilmu lah dari beliau. Iya, semua dari. Jadi kalau soal santrinya seperti apa dalam ngurus ini? Kalau santri di pondok kita seperti pelangi, berwarna-warni. Ada yang nakal, ada yang rajin, ada yang sekali dibilang masih ngulang lagi, ada yang manut, dan beragam-ragam lah. Santri ya. Namanya santri. Nah, jadi Ustaz Ramadan, pertanyaan saya ke Ustaz Ramadan ini, bagaimana menurut antum tentang Habib Abdullah Saiban yang antum rasakan selama di Pondok DNA, dan seperti apa sebenarnya santri-santri DNA ini? Masya Allah, beliau guru kita Ustaz ya, abdial kita, alhamdulillah. Selama saya ikut beliau, semuanya dari gerak-gerik beliau, dari tutur kata beliau, perilaku beliau, akhlak beliau, cara-cara beliau mendidik santri, Masya Allah, semuanya dengan akhlak. Saya sampai sekarang alhamdulillah belum pernah rajin dimarah lah saya. Beliau pun Masya Allah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Artinya begini ya, walaupun kita di situ jauh lebih muda dari beliau, tapi beliau tidak memperlakukan kita guru-guru muda seperti anak-anak. Ya benar. Kurang lebihnya seperti itu, Ustaz. Memang kadang-kadang begini ya, kebanyakan dari kita Ustaz Ramadan ya, karena orang itu lebih muda dari kita, mungkin kita tidak menghargainya lagi seperti itu kira-kira. Tapi beda dengan Habib Abdullah. Benar, beda. Ya mudah-mudahan Habib Abdullah sehat selalu. Amin ya Rabb. Diberikan Allah keberkahan kepada beliau. Amin. Ustaz Ramadan, bagaimana menurut Ustaz tentang santri-santri DNA ini? Benar seperti yang dikatakan Ustaz Aspan tadi, Ustaz ya, santri kita kan seperti pelangi lah, berwarna-warni. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang hijau. Dan di antara mereka juga kan ada yang pinter, ada yang nakal, dan ada yang sopan. Ya semua itulah adalah tanggung jawab kita semua di pondok kan, untuk mengubah caranya gimana mereka supaya lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Memang apa namanya, santri itu itulah gunanya santri di pondok kan ya, agar guru-gurunya juga apa namanya belajar lagi melembutkan hati seperti itu kira-kira. Nah, jadi yang berikutnya ini masih dari Ustaz Ramadan ini ya. Apa saja sih kegiatan di pondok pesantren DNA ini? Apa itu belajar tok saja atau ada kegiatan yang lain, Ustaz? Kalau belajar sih sama lah mungkin Ustaz ya, sama pesantren yang lain. Tapi mungkin ada beberapa roha, beberapa kegiatan yang langsung dibina dan dipimpin beliau langsung oleh beliau guru kita. Ya, di antara lainnya dari hari dari hari Senin sampai hari Kamis itu setiap ba'da asar ada kajian roha beliau, kita bersalatul mu'awanah dari habis asar sampai jam 5. Dan juga kegiatan rutin Ustaz untuk umum, ini yang perlu diketahui oleh jamaah kita biar mereka tahu juga. Kalau mau hadir silakan tafadhol setiap malam Ahad. Setiap malam Ahad ya, Majlis Rutinan. Benar. Majlis Rutinan, di situ ada kajian kitab langsung oleh beliau. Dan sebelumnya sebelum baca kitab itu kita sholawatan, baca qasidah, baca maulid, ya, di antara kita baca maulid semualah. Ada ulami,
ada Septuror, ada Ad-Tiba dan Al-Barzanji. Itu rutin. Itu di malam minggu saja. Ya, di malam Ahad. Ada Isya. Ada Isya sudah mulailah. Jadi jemaah dimanapun berada, apa namanya, malam minggu itu adalah majelis terbuka kepada siapa saja yang ingin datang. Tapi untuk saat ini masih dikhususkan kepada laki-laki, Ustaz ya. Laki-laki. Ya, dikhususkan kepada laki-laki. Itu dipersilakan khususnya untuk keluarga kota Palembang ya. Karena Pondok Pesantren Darul Al-Mustafa berada di Palembang. Nah, nanti alamatnya akan kita buat di bawah nanti ya. Nah, baik Ustaz Aspan, yang menurut Ustaz Aspan apakah ada yang lain kegiatan lain? Kalau di pondok pesantren kita, pondok DNA itu di hari Kamis sore itu ada kegiatan burdah yang langsung dipimpin oleh Al-Habib Abdullah Asad Basyaiban langsung. Terus di hari Jumat habis subuh itu ada namanya manakib, yang dimana langsung yang memimpinnya Habib Abdullah Asad Basyaiban. Baik, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir saya juga ini ya. Tapi ini adalah pertanyaan kunci Ustaz ya. Kita tahu kan, kalau mengajar di pondok pesantren ya gajinya seberapa lah ya, isyarahnya ya. Ustaz Aspan masih gagah, Ustaz Ramadan masih gagah. Mungkin kalau Ustaz Aspan dan Ustaz Ramadan ini bekerja di luar sana bisa menghasilkan uang yang banyak Ustaz ya. Apakah itu cukup untuk Ustaz Aspan dengan Ustaz Ramadan? Atau ada alasan lain? Nah, bisa diceritakan mungkin dari Ustaz Aspan dulu ya. Jazakumullahu khairan katsiran. Ya, dan terutama pertanyaan ini menyangkut dengan ikhlas sebenarnya. Masya Allah. Ikhlas. Ya, kalau kita ungkit takut nanti ikhlasnya hilang. Dan sebenarnya ini termasuk dari khidmat juga, bagian khidmat. Yang dimana kalau kita sebagai santri yang diperbanyak dalam bagian santri itu adalah khidmat. Dan setiap pekerjaan yang kita lakukan itu tidak pernah maksudnya dalam pikiran untuk dikalikan. Capek saya begini, harusnya kan mesti harus segini. Tidak pernah. Karena sesungguhnya di balik kecapean itu terdapat yang dimana dibalas bukan berupa dengan harta atau dengan kekayaan apapun, tetapi dengan ridho dan berkah. Itu yang sangat diharapkan terutama kepada kita santri ini. Karena sesungguhnya siapa orang yang mencintai ulama itu, maka sesungguhnya dia akan mendapat sebagaimana yang diperbuat oleh ulama itu. Tidak dari hartanya, mungkin dari maksudnya jalan yang lain. Dan mungkin juga nanti Ustaz ya, mungkin segala yang kita lakukan ini tidak mengharap imbalan materi. Mungkin Allah balas nanti tidak ke diri kita, ke anak kita, ke anak, cucu dan keturunan semua. Mudah-mudahan Ustaz Aspan istiqomah. Amin, amin ya Allah. Ya Ustaz Ramadan, pertanyaan yang sama. Ya, ini semua tergantung dari niat kita Ustaz ya. Bagian kita dalam mengamalkan ilmu tersebut. Bikin hikmat lah pada guru. Lagi kita masih muda Ustaz ya. Kalau dibicara tentang materi ya pasti banyak kebutuhan kita perlu. Baik dari segi material lah, pastinya kita tahu lah. Kita kan masih muda juga kan, pastinya tahu. Tapi gimana ya, kita kan yang dicarikan ilmu manfaat. Alhamdulillah masih ada tempat kita untuk mengamalkan ilmu di pondok pesantren tadi. Ya masalah yang lain kan Allah sudah menjamin kan, apalagi kita dalam agama. Yang dicarikan bukan materi-materi, itu tidak bisa dihitung. Yang penting kebaikan kita Ustaz, datang dari Allah langsung kan. Insya Allah kalau kita dalam agama, Allah menjamin semuanya. Min haitsu la yahtasib, tidak terduga dari jalan manapun. Kalau dalam pondok ini tidak ada, bisa dari luar, bisa. Sudah kita dengarkan bersama ya bincang-bincang kita dengan ustadz-ustadz yang mengajar di Pondok Darul Nur Al-Mustafa. Tentu guru-guru yang lain masih banyak lagi ya, yang di lain kesempatan nanti akan kita buat podcastnya atau bincang-bincang santainya. Jangan lupa subscribe channel kita DNA Media ya, DNA Media. Subscribe itu gratis, dan saya mengajak jemaah untuk terus mendukung channel kita ini agar terus berkembang
dan dakwah kita semakin luas. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ukuran kita dalam agama ini bukanlah banyaknya materi, tetapi ukuran kita dalam agama adalah bagaimana keikhlasan kita di dalam menjalankan perintah Tuhan atau amal ibadah, atau bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin Ustaz Aspan bisa menyampaikan kata-kata terakhir, maksudnya bukan untuk selamanya ya, dalam podcast kita ini saja. Ustaz Aspan silakan disampaikan. Jamaah dimanapun berada, pesan yang ingin saya sampaikan adalah tetaplah berpegang teguh kepada sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala dan nabi-nabi sebelumnya, terutama kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya sesungguhnya orang yang masih berada di jalan Allah itu pasti tetap ada balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak di dunia, pasti nanti di akhirat Allah akan menjamin balasan tersebut. Yang pasti jemaah dimanapun Anda berada, ikuti terus kegiatan kita, karena masih banyak keseruan-keseruan lagi yang akan kita buat. Dan jangan lupa like video kita, share, dan tentunya subscribe channel DNA Media. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami mau sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.